Hai, kenalin, aku Fai. Aku suka baca buku dan aku ingin share beberapa hal dari buku yang aku udah baca. Beberapa waktu lalu aku baca buku yang berjudul Semua Ikan di Langit. Aku tertarik baca buku ini karena dia merupakan pemenang juara 1 Sayembara DKJ tahun 2016. Dan setelah baca bukunya, menurut aku bumbu sastranya memang sangat kental ya, jika dibandingkan dengan novel dari penulis yang sama yang berjudul Di Tanah Lada yang pernah aku review juga sebelumnya. Okay, let's get to the book details. Buku ini berjudul Semua Ikan di Langit dan ditulis oleh Ziggy Zeoviena Zabriskie. Dirilis pada tanggal 3 Februari tahun 2017 dengan jumlah halaman sebanyak 264 halaman. Genre buku ini adalah fiksi fantasi. Berikut sinopsisnya. Pekerjaan saya memang kedengaran membosankan. Mengelilingi tempat yang itu-itu saja, diisi kaki-kaki berkeringat dan orang-orang berisik. Diusik cicak-cicak kurang ajar, mendengar lagu aneh tentang tahu berbentuk bulat dan digoreng tanpa persiapan sebelumnya. Tapi saya menggembarinya. Saya senang mengetahui cerita manusia dan kecoa, dan tikus, dan serangga yang mampir. Saya senang melihat-lihat isi tas yang terbuka, membaca buku yang dibalik-balik di kursi belakang, turut mendengarkan musik yang dinyanyikan di kepala seorang penumpang. Bahkan kadang-kadang menyaksikan aksi pencurian. Trayek saya memang hanya melewati di Pati Ukur, Lui Panjang, sebelum akhirnya bertemu beliau yang memulai trayek baru. Mengelilingi angkasa, melintasi dimensi ruang dan waktu. Itu dia sinopsisnya. Well, awal membaca ceritanya aku sempat tidak paham dan bingung, jujur saja. Ini ceritanya tentang apa sih? Tapi setelah mengikuti alur cerita, aku akhirnya bisa memahami novel ini menceritakan tentang berbagai peristiwa yang tidak biasa ternyata ya. Ceritanya memang sudah unik dan berbeda dari yang lain. Tokoh utamanya merupakan sebuah bis yang bertemu dengan anak kecil yang kemudian dipanggil beliau. Dan setiap babnya mereka melakukan perjalanan ke berbagai tempat. Di setiap tempat itulah aku rasa penulis ingin menyampaikan sesuatu, walaupun pada akhirnya ya bisa diinterpretasikan berbeda-beda oleh para pembaca tentunya. Yang mengasyikkan dan tidak bisa diabaikan dari buku ini adalah pesan dan simbolisme yang ada dalam cerita. Banyak kejadian yang mengingatkan aku untuk berbuat baik atau untuk tidak mudah menyerah, dan yang membuat aku seperti mengingatkan diri sendiri untuk lebih sering mengingat Tuhan dan meminta pertolongannya. Semua pesan ini disajikan dengan sangat cantik sampai aku ingin memaknainya dalam-dalam dengan hati aku. Oke, untuk simbolisme,
Aku pikir pasti akan menimbulkan banyak pendapat di kalangan pembaca ya. Aku sendiri punya berbagai interpretasi tentang tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita. Well, yang bisa aku sampaikan adalah ada cerita di dalam buku ini yang seperti menggambarkan turunnya Dajjal dan terjadinya hari kiamat. Yap, unsur cerita di dalam novel ini menurut aku sangat berkaitan dengan agama Islam ya. So far, aku memberi penilaian yang sangat baik untuk buku ini karena bisa menyediakan pemaknaan yang sangat luas dan membuat para pembaca berdebat. Tapi ada satu hal yang sangat mengganggu aku. Di akhir cerita, lagi-lagi ya, karyanya Ziggy ini membawa kita melayang-layang di awal-awal, tapi endingnya itu dark, gelap. Penggambarannya begitu mengerikan dan bikin merinding. Kalau untuk aku sendiri, aku akan mikir-mikir untuk baca lagi atau tidak ya. Sepertinya sih cukup satu kali aja. Harus aku akui meskipun novel ini luar biasa bagus, tapi aku bukan penggemar cerita-cerita dengan penggambaran yang mengerikan ya. Apalagi aku adalah seorang muslim dan aku mempunyai keyakinan akan hari akhir. Well, aku sarankan yang ingin membaca buku ini, bacalah dengan pikiran yang terbuka dan enjoy aja. Karena balik lagi, ini hanya sebuah cerita yang dikarang oleh penulisnya. Se-wonderful apapun, se-amazing apapun penulisnya, dia hanyalah manusia yang juga memiliki batasannya. Oke, itu dia yang bisa aku sampaikan. That's all from me. Aku harap ini bisa bermanfaat bagi siapapun. Maaf kalau ada salah kata. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa subscribe, like, and share. See you in the next video. Bye.